Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Kali ini kita dalam mode investigasi. Oke, kita serius guys. Jadi saya akan meruntut dari awal sebenarnya. Cuma pasti naik turun dulu. Kalau dalam perfilman itu alurnya maju mundur. Oke, kita bahas dulu tentang kasus MoyaVD yang perjalanannya ini saya ambil agar lebih aman ya. Kita ambil dari media mainstream, ini dari portal berita Tirto.id. Perjalanan bisnis investasi Yusuf Mansur. Nah, nanti saya jelaskan ya. Kita pakai portal ID dulu. 29 November 2012, memulai bisnis patungan usaha untuk membeli hotel dan apartemen Topaz Tangerang yang berganti nama menjadi Hotel City. Nah, untuk yang pemilik awalnya saya kenal. Namanya juga saya tahu. Oke, berkasnya ada. Ya, kita lanjut ya. 23 Juli 2013. 24 miliar estimasi dana investasi bisnis perhotelan 2029 jumlah investor. Nah, ini berbeda dengan data yang Yusuf Mansur bilang katanya 2.700. Ya, kita lanjut aja ya. Ini saya nggak tahu Tirto dapat data dari mana. 2013 ini Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bisnis patungan usaha tidak berizin dan minta ditutup karena melanggar pasal 70 ayat 1 terkait penawaran UU umum Undang-Undang Pasar Modal. Nah, ini terhubungan dengan Undang-Undang Pasar Modal ya. Tanggal 5 Agustus 2013, pembentukan Koperasi Merah Putih KMP untuk mengalihkan semua peserta bisnis patungan usaha Hotel City. Oke, itu memenuhi prosedur untuk Undang-Undang Perbankan ya, di mana ada pengumpulan dana. Di situ harus ada lembaga keuangan yang sifatnya berizin. Membuka bisnis patungan usaha MoyaVD. Ini kita cek tahunnya. Oh belum, kita cek ini masih gambarnya. Membuka bisnis patungan usaha MoyaVD demi membeli kondotel MoyaVD dari PT Graha Surya Mas Pinandito. Ini membeli ya dari PT Graha Surya Mas Pinandito. Jadi kondotel yang belum ada tapi sifatnya mau dibeli dari PT Graha. Ini menjadi pertanyaan sebenarnya. Sebuah proyek yang belum ada tapi mau dibeli. Oke, nggak masalah. Nilainya 161 miliar estimasi dana investasi. Investornya estimasinya 59.000. OJK menduga aktivitas manajemen investasi KMP ilegal dan tak mengantongi izin koperasi simpan pinjam. Nah, ini dia. KMP berganti nama menjadi Kopindo meski tetap memakai SK lama KMP. Nah, jadi koperasinya ini diduga menggunakan koperasi tak berizin. Alhasil mereka membuat badan usaha baru menjadi nama Koperasi Indonesia Berjamaah, jadi Kopindo kayak gitu. Ya, jadi intinya KMP bermasalah dari awal, makanya jadi Koperasi Indonesia Berjamaah. Oke, websitenya masih ada. Membentuk koperasi ilegal dan bisnis investasi baru. Ketua Satgas Waspada Investasi OJK pada saat itu ya, Tobang Lumban Tobing mengatakan untuk melanjutkan bisnis patungan usaha Yusuf Mansur membentuk Koperasi Merah Putih. Koperasi dengan akta notaris bertanggal 5 Agustus 2013 itu diklaim Mansur telah mendapatkan SK Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bernomor 121 ya pada Desember 2013. Beliau inisiatif mengumpulkan dana patungan usaha dari masyarakat membangun kondotel itu dengan janji memberikan imbalan hasil yang tinggi jika investasi, kata Tobing 10 Juli lalu. Oke, ini di tahun udah lama ya ini ya beritanya. Oke, lanjutkan teman-teman ya. Kita skip dulu untuk berita itu ya. Kita lanjut ke portal berita dari Solo Post mengenai pernyataan Yusuf Mansur. Nah, di Solo Post itu ada judul Yusuf Mansur _2 kondotel MoyaVD bukan punya saya. Oke, kita lanjut. Kita langsung kutip pernyataan Yusuf Mansur ya. Ini dalam tanda kutip, saya benar nggak ikutan. Bahkan saya ke Solo atau ke Jogja untuk memperingatkan bahwa saya ditegur OJK dalam kurung 2012. Namun karena sudah tanggung launching dan saya sebagai penceramah ya saya tetap datang. Saya memberi arahan seperti yang diberitakan OJK, yakni pakai koperasi atau nggak boleh lebih dari 25 miliar. Atau 25 atau 300 orang, jelas dia. Minggu 19 ya ini bulan Desember 2021. Oke, ini masih baru sebenarnya ya. Oke,
Terlepas dari itu semua, kita tahu bahwasanya saya akan kutipan rekaman Yusuf Mansur bahwasanya Yusuf Mansur itu secara terang benderang dia menjelaskan bahwasanya investor Moya VD ini dialihkan menjadi investor Hotel City, dan ini ada videonya ya. Kita akan selesaikan seperti Moya VD, kita akan selesaikan yang kita alihkan ke Hotel City Bandara. Kemudian kita juga akan segera mengakuisisi satu perusahaan pesawat ya penerbangan, satu perusahaan airlines yang ya teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwasanya suatu proyek itu biasanya ada planning. Nah, planning itu kurang lebih seperti ini. Ini saya dapat dari beberapa portal media yang memang udah lama sudah saya dapatkan, dan ini menjadi salah satu barang bukti yang nanti akan kita akan kita tuntaskan ya. Oke. Ini kondotel Moya VD ya. Kondotel itu semacam ya penginapan kayak gitulah, semacam hotel, semacam ya apartemen kayak gitu, tapi bukannya. Tapi kita lihat aja nanti. Oke, kita lanjut ya. Spesifikasi data proyek, pemilik proyek. Nah, jadi berdasarkan, saya kasih tahu, berdasarkan info dari Tirto ID itu mengatakan bahwasanya Yusuf di sini ya, itu mengatakan bahwasanya membuka bisnis patungan usaha Moya VD demi membeli kondotel Moya VD dari PT Geraha Surya Mas Pinandito. Jadi ini bukan ucapan saya ya. Secara tidak langsung Yusuf Mansur itu mencoba membeli ini proyek dari Geraha Surya Mas Pinandito. Oke. Dalam hal kita tahu dalam Solo Post itu Yusuf Mansur tidak mengakui, tapi ya dalam Tirto kan berdasarkan investigasi mereka seperti itu. Oke, kita lanjut. Pemilik proyek PT Geraha Surya Mas Pinandito, saya tahu alamatnya. Kita lihat ya. Sekarang saya bahas PT-nya dulu. PT-nya sendiri itu beralamat di Jalan Kaliurang, kilometer 5, Gang Ladrang, nomornya nomor 0. Dan ini jadi pertanyaan saya, kenapa nomornya 0? Kantornya ya, saya katakan kantornya. Kantor dari PT Geraha Surya Mas Pinandito. Nah, kalian bisa lihat di beberapa media PT Geraha Surya Mas Pinandito banyak mengalami ya permasalahan hukum, saya nggak tahu seperti apa tepatnya yang tidak berhubungan dengan ini. Tapi oke lah, karena tidak terhubung dengan ini ya saya nggak perlu bahas. Oke, jadi PT Geraha Surya Mas Pinandito itu alamatnya nomor 0, dan itu menjadi pertanyaan saya karena saya cari di sana cuma ada Hotel VD yang beralamat nomor 5. Saya itu nomornya itu cuma ya 1, 2, 3, 4, 5 sampai hotel itu. Nomor 0-nya nggak ada. Dan itu menjadi pertanyaan saya. Oke, kita lanjut ya. Alamat proyek Jalan Magelang, kilometer 8, nomor 75B, Sleman, Yogyakarta. Ini adalah alamat dari Geraha Sarina VD. Itu adalah alamat kayak semacam apa ya, tempat penyewaan untuk pernikahan, ya seminar kayak gitulah. Ya, mungkin dulu Yusuf Mansur pernah di sana. Nama proyek Moya VD Hotel. Nah, ini nama proyek Moya VD Hotel. Tapi di sini sebutkan hotel ya. Klasifikasi bintang 3+, luas bangunan bla bla bla, jumlah lantai 12, jumlah kamar 308. Nah, ini buildingnya PT Adikarya. Saya nggak tahu, saya yakin itu belum dihubungi. Kalau misalkan seperti itu. Mapnya PT Adikarya Binangun. Interior PT Indosaka Prima. Kitchen PT Dwi Putu Kasirano. Operator Moya Management. Operator itu berarti nanti mulai proyek Moya VD-nya. Marketing agen Bintang Promosindo. Nah, ini akan kita bahas nanti Bintang Promosindo. Kualitas standar bintang 3. Lain-lain full interior setiap unit. Oke, jadi interiornya diproyekkan setiap mungkin beberapa kamar gitu ya. Dan catatan pembatasan dengan mempertimbangkan alasan yang wajar guna mempersiapkan brosur, spesifikasi, merancang model penjualan dan penjualan galeri kamar contoh. Bahkan digunakan pengembangan dan agen-agennya pegawai masing-masing dan kontraktor tidak menjamin keakuratan salah satu bahan, dan pengembang tidak akan bertanggung jawab atas ketimpangan atau perdebatan dalam Islam dalam isian atau antara materi contoh penjual dan unit sebenarnya ketika dibangun. Oke, ini beberapa catatan project ya. Oke, terlepas daripada itu, kita tahu bahasanya di sini ada catatan Bintang Promosindo. Nah, Bintang Promosindo itu
secara tidak langsung dia menjelaskan bahwasanya pada saat gagalnya proyek ini, itu menjelaskan bahwasanya setiap proyek yang berhubungan dengan ini secara tidak langsung itu karena disebutkan oleh Yusuf Mansur akan dipindahkan menjadi saham Hotel City, makanya menjadi tanggung jawab Yusuf Mansur. Dalam video Yusuf Mansur ya, kita tahu dealnya seperti apa mereka. Tapi intinya perjalanannya adalah berdasarkan Tirto ID, Yusuf Mansur itu membeli proyek ini, ya kita catat ya, saya cek lagi biar tidak salah, membuka bisnis patungan usaha Moya Vidi, dan itu salah satu yang kayak beberapa orang yang saya tahu, ada Pak Nurwenda di sana, dan ada orang yang sudah dikembalikan, itu tentunya membuka bisnis patungan usaha Moya Vidi demi membeli kondotel Vidi dari PT Grasurya Mas Pinandito. Jadi hubungan antara PT Grasurya Mas Pinandito dan Yusuf Mansur adalah hubungan kerjasama jual beli. Nah, jual beli ininya tidak terjadi karena proyeknya nggak ada. Oke, nanti kita bahas lagi ya setelah ini. Jadi intinya tanggung jawabnya karena Yusuf Mansur dalam hal ini yang nerima uangnya CV Bintang Mas Promosindo, dan yang mempromosikan Yusuf Mansur, dan yang menghandle itu, dan Yusuf Mansur mengakui bahwasanya sahamnya diganti menjadi saham Hotel City, maka itu secara tidak langsung Yusuf Mansur mengakui bahwasanya itu perbuatan dia, berdasarkan juga dari temuan Tirto ID ini. Nanti saya bahas lagi ya, ini baru investigasi part 2 saya. Kita lanjut nanti lagi videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Tunggu investigasi saya berikutnya sampai pembahasan ini masuk ke titik terang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.